Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 16 Juli 2025. Judul untuk hari ini adalah Tidak Petah Lidah. Tuhan memang telah memberikan Musa beberapa janji yang kuat tentang apa yang akan dia lakukan. Meskipun perjumpaan itu pasti telah menyemangati Musa, namun semangatnya mungkin hanya bertahan sebentar, mengingat respon yang dia terima dari bangsanya. Bacalah Keluaran 6 ayat 9-13. Apakah yang terjadi selanjutnya dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari kisah ini tentang masa-masa kekecewaan dan perjuangan dalam hidup kita? Saya baca dalam Keluaran 6 ayat 9-13. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Orang Ibrani begitu putus asa dengan kesedihan, penderitaan, dan kerja keras mereka sehingga mereka tidak mendengarkan kata-kata Musa yang meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan bertindak untuk memenuhi apa yang Dia janjikan. Mereka telah menunggu begitu lama dan harapan mereka belum terpenuhi. Mengapa sekarang berbeda? Mereka kehilangan hati dan pengharapan yang bahkan lebih pahit lagi karena mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka melihat pengharapan yang nyata akan kelepasan. Namun, siapa yang tidak pernah berada di tempat yang sama? Siapa yang tidak pernah merasa tertekan, kecewa, tidak puas, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan? Masih ingat kisah Ayub? Bagaimana dengan Asaf, seorang pemazmur yang bergumul dengan pertanyaannya tentang kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang benar. Namun terlepas dari pergumulannya, Asaf memiliki selalu satu pengakuan iman yang paling indah. "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Demikian nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Mazmur 73 ayat 23-26. Melalui sejarah yang sakral, Tuhan telah meyakinkan umatnya bahwa Dia menyertai mereka. Dia memberi mereka damai sejahteranya, penghiburannya, dan Dia menguatkan mereka untuk melewati tantangan hidup. Rumus perjanjian, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu," mengekspresikan hubungan intim yang Tuhan ingin miliki dengan umatnya. Pikirkan frasa tersebut, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Keluaran 6 ayat 7. Meskipun konteksnya adalah hubungan, bagaimanakah hal ini berlaku bagi kita masing-masing secara individu, dan bagaimanakah seharusnya hubungan ini dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lihat juga 2 Korintus 6 ayat 16. Saya baca dalam 2 Korintus 6 ayat 16, "Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat
Rabu 16 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.